Kalau kita ngomongin pembangkit listrik, apa sih yang pertama kali kepikiran? Pasti soal dayanya kan? Berapa megawatt yang dihasilin? Tapi tahu nggak ada rapor lain yang menentukan nasib mereka yang seringkali jauh lebih krusial daripada output energi itu sendiri, yaitu rapor lingkungan. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sistem penilaian yang bisa jadi penentu hidup mati reputasi sebuah pembangkit. Oke, jadi di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas semuanya. Pertama, kita kenalan dulu, apa sih proper itu sebenarnya? Terus, kenapa rapor ini bukan sekedar hiasan dinding, tapi jadi KPI yang wajib banget dikontrak? Nah, habis itu, kita bakal bedah nih kode-kode warnanya. Apa sih bedanya emas, hijau, sampai hitam? Kita juga bakal lihat ada dua arena penilaian loh, nasional sama daerah. Mana yang jadi acuan? Dan yang paling penting, di akhir kita bakal lihat gimana rapor lingkungan ini sebenarnya nunjukin kualitas manajemen sebuah perusahaan. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Proper itu apa sih sebenarnya? Dan kenapa ini penting banget? Proper itu singkatan dari Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Panjang ya? Hehe, gampangnya gini aja. Bayangin ini kayak rapor sekolah buat perusahaan. Program ini resmi dari Kementerian LHK loh, jadi bukan main-main. Bedanya yang dinilai bukan matematika atau fisika, tapi seberapa bagus sih perusahaan, dalam kasus ini pembangkit listrik, dalam ngejaga lingkungan kita. Terus, mata pelajarannya apa aja? Wah, ini lengkap banget. Proper itu ngelihat semuanya, mulai dari gimana mereka ngendaliin pencemaran air, pencemaran udara, sampai cara mereka ngelola limbah, baik yang B3, bahan berbahaya dan beracun, maupun yang non-B3. Sistem manajemen lingkungannya secara keseluruhan juga dicek. Tapi yang bikin ini keren, buat dapat nilai tertinggi, sekedar patuh aturan aja tuh nggak cukup. Perusahaan harus bisa lebih dari itu, harus inovatif dan punya kontribusi nyata ke masyarakat. Jadi standarnya bukan lagi jangan merusak, tapi udah naik level jadi harus memberi dampak positif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Kenapa rapor ini bukan cuma sekedar piagam penghargaan, tapi jadi sebuah kewajiban yang nggak bisa ditawar? Ini dia intinya. Di setiap kontrak pengelolaan pembangkit, ada yang namanya KPI atau target kinerja. Dan untuk urusan lingkungan, target minimalnya itu jelas banget nggak abu-abu. Harus dapat proper biru, titik. Nggak bisa kurang dari itu. Ini udah jadi garis batas antara aman dan bahaya. Biar lebih kebayang, ini nih hierarkinya. Anggap aja kayak tingkatan. Di level paling bawah, ada kondisi yang game over. Nggak bisa diterima sama sekali, dapat peringkat merah atau lebih parah lagi, hitam. Terus ada target minimum yang wajib dilewati, yaitu si biru tadi. Dan tentunya ada level expert yang jadi incaran semua manajemen hebat, peringkat hijau. Ini kayak tangga yang harus didaki sama setiap pembangkit. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih arti di balik warna-warni rapor ini? Nah, di sini kita bisa lihat detailnya. Mari kita mulai dari yang paling bawah, yang paling serem, hitam. Ini artinya ada pelanggaran serius dan implikasinya bisa kena sanksi hukum berat. Gawat. Next satu tingkat ada merah. Ini artinya perusahaan nggak taat sama peraturan. Risikonya bisa kena sanksi dan manajemennya bakal dievaluasi habis-habisan. Nah, sekarang kita ke biru. Ini adalah standar amannya, target minimum. Artinya perusahaan udah taat sama semua aturan. Kontrak aman, napas lega. Tapi, ya baru sebatas patuh. Kalau mau jadi anak teladan, harus naik ke hijau. Ini artinya perusahaan udah melakukan lebih dari yang diwajibkan. Mereka efisien, inovatif, dan ngasih nilai tambah. Keren! Dan di puncak tertinggi ada emas. Wow! Ini bukan lagi soal patuh, ini soal jadi panutan. Jadi best practice skala nasional dalam hal keberlanjutan. Cuma yang terbaik dari yang terbaik yang bisa sampai sini. Satu hal lagi yang sering bikin bingung, tapi penting banget buat kita tahu. Ternyata, proper itu ada dua liganya. Ada Liga Daerah dan Liga Nasional. Yuk kita lihat bedanya. Di satu sisi ada Properda, D-nya itu daerah. Ini yang ngadain Dinas Lingkungan Hidup atau DLH di tingkat provinsi atau kabupaten kota. Skalanya ya lokal aja. Nah, di sisi lain ada Propernas. Nas itu nasional. Ini liga utamanya yang ngadain langsung Kementerian LHK dari pusat. Standarnya sama di seluruh Indonesia. Terus mana yang paling nentuin? Lihat baris terakhir itu, peran dalam kontrak. Properda itu perannya lebih kayak pendukung atau bisa jadi early warning system. Tapi Propernas inilah KPI utama yang mengikat kontrak. Yang ini nggak bisa ditawar.
Jadi, biar makin jelas ya, anggap aja Properda itu kayak rapor bayangan atau sinyal awal dari Pemda setempat. Penting buat diperhatiin. Tapi pada akhirnya saat kita ngomongin kontrak besar, kontrak strategis, manajemen pembangkit, yang jadi penentu nasib itu ya cuma satu, hasil dari Propernas. Oke, sekarang kita coba tarik benang merahnya. Kenapa dari tadi kita bilang proper ini bukan cuma soal lingkungan? Karena ini adalah cerminan langsung dari kualitas manajemen sebuah perusahaan. Dan ini penting banget untuk dicatat. Proper ini bukan program iseng-iseng berhadiah atau penghargaan yang sifatnya sukarela. Sama sekali bukan. Program ini punya landasan hukum yang super kuat loh. Dari level undang-undang, peraturan pemerintah, sampai peraturan menteri. Artinya apa? Ini bukan sekedar imbauan, ini adalah perintah. Menjaga lingkungan itu bukan lagi pilihan, tapi kewajiban hukum yang ada sanksi nyatanya. Ini nunjukin betapa seriusnya negara menuntut tanggung jawab dari industri. Dan kutipan ini, wow, ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Gini bunyinya. Pembangkit listrik yang andal tapi gagal proper tetap dianggap punya kinerja manajemen yang buruk. Coba renungkan deh. Pembangkitnya mungkin jago banget, bisa ngasilin listrik stabil, efisien, nggak pernah mati. Tapi kalau rapor lingkungannya merah, semua kehebatan teknis itu jadi nggak ada artinya. Mereka tetap dicap gagal. Kenapa? Karena di zaman sekarang, keandalan teknis dan kepedulian lingkungan itu dua sisi dari koin yang sama. Nggak bisa dipisahkan. Nah, ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan buat direnungkan. Kalau proper itu beneran cermin dari kualitas manajemen dan kepemimpinan, coba deh pikirkan apa yang diceritakan oleh peringkat proper perusahaan Anda atau mungkin perusahaan yang Anda tahu tentang cara mereka dikelola.